Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi waladihi wa dzurriyyatihi wa libadihi ajmain. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karbiin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal a'immatir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhihim ilal muntaha khususan hadrati sahabatul Rasul kamilan sahabi murtada kamilan sahaji Ihsan kamilan sahaji Muhammad Ihsan kamilan sahabat Nabi Ihsan kamilan ila hadrati Agus Muhtar bin Haji Muhammad Ihsan kamilan ila hadrati Kiai Masukin Mahmud kamilan ila hadrati Kiai Farudin Nafi'i kamilan ila hadrati Kiai Toha Munawar kamilan hadrati Kiai Majuri Yaqub kamilan ila hadrati Kiai Jamhuri Siti kamilan ila hadrati Ustaz Haji Khairuddin kamilan ila hadrati Ustaz Sudarso kamilan wa usulihim wa furahim ila hadrati Syekh Abi Ubaidah Kirin Tangan Tegal ila hadrati Syekh Sa'id bin Alwi Kirin Tangan Tegal ila hadrati Sayyidina Habib Ali bin Syekh bin Aqil Al-Atas Bira Desa Pekalongan ila hadrati Kiai Mahfud bin Muhammad Tasuki ila hadrati Kiai Abdul Qadir bin Muhammad Tasuki ila hadrati Kusmas Kurbaitu wilayah Sari ila hadrati Kiai Minahul Karim Medang Bantar Sari ila hadrati Kiai Jamal ila hadrati Kiai Tawil Mutayyib ila hadrati Kiai Hayat ila hadrati Kiai Ahmad Yusra ila Sari ila hadrati Kiai Jamaluddin Malik ila hadrati Habib Alwi Asyikaf Bantar Jati ila hadrati Habib Haidar bin Alwi Asyikaf Bantar Jati anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahussu khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab muallif hadzal kitab Sultanul Ulama Syekh Isnuddin bin Abdus Salam Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wanganhu lan terang saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu saat temene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi rupane pangandikan kullu amal ibni Adam utawi sekabehane amale anak putu Adam iku yudha'afu den tikalaken apa kullu amalin iku yudha'afu den tikalaken apa kullu amalin. Al hasanatu utawi kebagusan iku asratu amsaliha dan dikelaken kelawan 10 pepadane hasanah ila sab'i mi'atin tumeka maring 700 ila sab'i mi'ati tifin tumeka maring 700 tikelan. Qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah azza wa jalla rupane dawuh illa shauma kejaba puasa fa innahu krana sak temene puasa iku li kanggo ingsun wa ana utawi ingsun iku ajzi kang bakal males sapa ingsun bihi kelawan saum.
ya dangu kang tinggal sapa soim atau sapa wong ta'amahu ing panganane soim wa sahwatahu lan kepenginane soim min ajli krana arahe ingsun Gusti Allah. Nerusaken dawuh wingi saking hadis qudsi bahwa Kanjeng Nabi dawuhaken ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu hadis berupa hadis qudsi yang berbunyi kullu amal ibni adam yudha'afu ya, al hasanatu asratu amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Dalam hadis ini disebutkan bahwa semua amal dari anak keturunan Nabi Adam akan dilipat gandakan selama dalam bulan puasa Ramadan. Selama dalam bulan Ramadan dilipat gandakan. Untuk satu kebagusan dilipat gandakan mulai dari 10 ya, 10 kali lipat, asratu amsalihha, 10 kali lipat, bahkan bisa hingga 700 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin. Pahalanya dilipat gandakan dari mulai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, dan hadis qudsi yang kemarin dibacakan, Allah menyampaikan illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, bahwa puasa kita yang tahu berapa pahalanya yang akan diberikan hanya Allah, karena Allah mengklaim ya, mengakui bahwa puasa itu adalah untuk Allah. Alasannya apa? Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, karena kita orang berpuasa, manusia berpuasa itu karena meninggalkan makanan dan meninggalkan semua keinginannya hanya karena murni karena Allah. Jadi memang berpuasa itu satu ibadah yang rahasia hanya Allah dan yang berpuasa yang mengetahui. Karena sangat mungkin misalkan di luar telah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sampai di rumah tidak tahu bahwa dia sudah batal puasanya, keluarganya tahunya hanya berpuasa, padahal yang bersangkutan mengetahui bahwa memang puasanya telah batal. Puasa itu memang ibadah yang sifatnya rahasia, hanya Allah dan orang yang berpuasa saja yang tahu. Makanya agar misalkan jaga rumah medot tekan rumah Bali edok-edok kayak wong puasa yang ngandel bae sing nang omah, karena memang tidak akan bisa mengetahui. Jadi, rahasianya kenapa berpuasa itu hanya Allah yang akan menentukan pahalanya, karena memang berpuasa itu jauh dari riya. Pamer-pameran puasa, nah karena hakikatnya yang tahu berpuasa atau tidak hanya yang melakukan puasa. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane pangandikan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan. Inna fil jannati sak temene iku tetep ing dalam swarga baban ana sijining lawang yuqalu kang den ucapake lahu maring lawang, den ucapake apa ar-royanu, lawang kang aran ar-royan. Besok di surga, ngenjang teng surga niku wonten pintu surga sing jenenge pintu ar-royan. Yadkhulu kang manjing minhu saking ar-royan sapa as-shaimuna, pira-pira wong kang puasa. Yaumal qiyamati, besok ing dalem dinane kiamat. La yadkhulu kang ora manjing, ora mlebu minhu saking ar-royan sapa ahadun wong siji ora khairuhum kang sakjane as-shaimun. Jadi yang boleh masuk melalui pintu ar-royan itu hanya mereka orang-orang yang berpuasa. Jadi di surga besok itu ada satu pintu yang bernama pintu royan yang dikhususkan untuk mereka orang-orang yang berpuasa. Setelah mereka yang berpuasa masuk melalui pintu royan tersebut, maka yang lain tidak akan bisa masuk. Yuqalu den ucapaken apa? Ainas shaimun. Di besok di yaumil kiamat, di hari kiamat itu akan ada panggilan. Aina iku ana ngendi as-shaimuna utawi wong kang padha puasa.
Ya ada panggilan, mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang-orang yang berpuasa? Dipanggil. Halo, orang-orang yang berpuasa. Halo. Nah, itu dipanggil. Fayadkhuluna mongko padha mlebu sapa as-shaimuna minhu saking arroyan. Jadi dari arah pintu arroyan itu ada panggilan. Orang-orang yang berpuasa mana? Orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa masuk lewat pintu ini, lewat pintu royan. Fa idza dakhala mongko ari kalane wis manjing sapa akhiruhum kekerina atau terakhire as-shaimun uhlika mongko niten kunci apa arroyan falam yadkhul lan ora bakal mlebu minhu saking arroyan. Falam yadkhul mongko ora bakal bisa mlebu minhu saking arroyan. Falam yadkhul mongko ora bakal bisa mlebu minhu saking arroyan sapa ahadun wong siji ora. Dadi angger pintu arroyan wis dikunci, wis ditutup, wis ora ana sing bisa masuk lewat pintu royan. Karena pintu arroyan itu khusus kanggo orang-orang yang berpuasa. Di pintu arroyan itu hanya dikhususkan untuk mereka yang berpuasa. Ketika barisan terakhir dari as-shaimun, barisan terakhir dari as-shaimun sudah masuk, kemudian pintunya akan ditutup dan tidak akan ada yang bisa masuk lewat pintu arroyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan ketutur ing dalam riwayat liya atau siji nang riwayat, wa fi riwayatin lan ketutur ing dalam siji nang riwayat apa sing den critakaken apa sing ketutur inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yud'a bihi shaimun faman kana minas shaimin dakhalahu wa man dakhalahu lam yatma'u abadan. Dalam riwayat lain ada hadis lain yang sedikit berbeda redaksinya, ya, benten redaksinya tapi intinya sama. Inna fil jannati sak temene iku tetep ing dalam swarga baban ana siji ning lawang yuqalu kang den ucapaken lahu kanggone bab den ucapaken apa ar-rayyanu aran pintu royan. Yudna kang den undang bihi kelawan bab yudna kang den undang bihi kelawan bab atau lawang royan sapa as-shaimuna pira-pira wong kang padha puasa. Faman mongko utahe sapa wong iku kana lamun ana sapa man iku minas shaimina saking golongane wong kang padha nglakoni puasa dakhalahu mongko bisa manjing sapa man ing arroyan. Waman lan utai sapa wong iku dakhalahu kang lamun manjing sapa man ing arroyan lam yatma mongko ora bakal krasa ngelak sapa man abadan ing dalem saklawase. Wonten riwayat itu disebutaken kanthi redaksi inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yudnga bihi shaimun faman kana minas shaimin dakhalahu wa man dakhalahu lam yatma abadan. Teng surga wonten siji lawang sing disebut royan. Dari pintu royan iku, saking pintu royan iku dipanggil wong-wong sing padha puasa. Angger sing ahli berpuasa mengerjakan puasa bisa masuk lewat pintu ar-royan. Setelah masuk wa man dakhalahu lam yatma abadan. Maka ora bakal ngelak selawase. Barang siapa yang sudah masuk melalui pintu ar-royan maka tidak akan merasakan dahaga selamanya. Tidak akan merasakan haus selamanya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam ngendikane inna shaima sak temene wong kang puasa iku tusoli ndongaaken ngalihi ing atase as-shaim sapa al malaikatu malaikat ida ukila ari kalane den pangan apa tongam apa panganan ida ukila ari kalane den pangan apa tongam atau apa panganan mindahu ana sandinge as-shaim hatta yafrahu sehingga rampung apa al-akilun hatta yafrahu sehingga rampung sapa wong kang padha mangan. Iki wonten tanda nomor kalih mulya hadis akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan sahih ngan Ummi Imarah binti Ka'ab al-Ansari niki monina hadis as-shaim idza akala
mafatir sholat alaihimul malaikah. As-shaimu utawi wong kang puasa iku ida ukila ari kalane den pangan indahu ana sandinge as-shaim apa al mafatiru pira-pira perkara kang kanggo buka atau panganan salat mongko ndongaaken ngalihim ing atase as-shaim apa sapa al malaikatu malaikat ya. Jadi ketika kita sedang berpuasa, ini sing perlu dipahami bahwa ketika kita sedang berpuasa, kemudian di dekat kita ada orang yang sedang makan, kita sedang berpuasa, kemudian kita bertemu atau di sekitar kita, di samping kita ada orang yang sedang makan, kita nggak harus marah-marah, aku lagi puasa jangan makan kene. Saya lagi berpuasa, Anda jangan makan di sini. Enggak perlu seperti itu. Justru ketika kita tetap kuat menahan puasa kita sementara di dekat kita ada orang yang makan, maka pada saat itulah malaikat itu semua mendoakan orang yang berpuasa tersebut sampai dengan selesainya orang makan yang ada di dekatnya. Nah, ini yang perlu dipahami karena justru disinilah perlu pemahaman yang baik. Jadi kita berpuasa tidak perlu harus orang yang tidak berpuasa harus menghormati kita, karena puasa kita itu hanya untuk Allah, tidak untuk siapapun. Kita berpuasa itu hanyalah untuk Allah, murni karena Allah memerintahkan kita berpuasa, maka kita mengerjakan puasa. Nah, ketika kita berpuasa, kita tidak perlu menuntut orang lain menghormati kita. Jadi ketika kita lagi berpuasa, kok ada orang makan, kemudian kita marah, jangan makan di sini. Saya ini lagi berpuasa, nanti saya jadi kepengin. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Berarti kalau sampai kita menuntut orang lain untuk menghormati kita yang sedang berpuasa, itu sama saja memutus doa dari malaikat untuk kita. Kayak ngapa senengnya ditongakna nang malaikat, kan merupakan anugerah yang luar biasa kita didoakan oleh para malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah berbohong, makhluk Allah yang selalu mengerjakan semua apa yang diperintahkan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Para malaikat itu mendoakan kita. Makanya sekarang lucu kalau ketika berpuasa, ya biarlah yang pada jualan makanan, ya memang mereka melayani orang-orang yang tidak berpuasa. Jangan kita paksa mereka untuk menutup rumah makannya atau menutup warungnya hanya karena dipaksa untuk menghormati kita yang berpuasa. Kalau seandainya kita memahami hadis ini, Masya Allah, ini ajaran Islam itu luar biasa. Secara toleransi untuk kebersamaan, hidup bersama dengan berbagai macam masyarakat, ini yang dipakai. Inna sho'im tusolli alaihil malaika idha ukila indahu hatta yafrahu. Jadi kesimpulannya, misalkan ada warung makan di sekitar rumah kita terbuka, yakinlah kita, berhusnudzonlah kita bahwa warung itu memang melayani mereka-mereka yang tidak berpuasa. Jangan paksa orang yang tidak berpuasa untuk menghormati kita yang sedang berpuasa. Karena justru ketika kita dapat menghormati mereka yang tidak berpuasa, artinya tidak mempersulit mereka untuk makan, tetap memperbolehkan makan, dan kita tetap menjalankan puasa, maka pada saat itulah semua malaikat mendoakan kita. Jadi kalau misalkan warungnya buka dari pagi, misalkan dari jam 10 siang sampai jam 8 malam, sampai waktu maghrib menjelang, ya berarti selama itu pula kita orang-orang yang berpuasa di dekat warung itu bisa menahan berpuasa tanpa harus memaksa warungnya tutup. Itu selama itu pula kita didoakan oleh para malaikat. Subhanallah. Maka ini perlu sekali
Nah, pemahaman yang seperti ini agar benar-benar Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma taftihu abwabil jannati, ana pun utawi taftihu abwabil jannati. Wa amma taftihu abwabil jannati, ana pun utawi kalimat futihat abwabul jannah. Futihat abwabul jannah niku sing wingi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, bahwa ibarat ya, bahwa ibarat dari hadis yang menyebutkan idza jaa Ramadan futiha abwabul jannah iku fa'ibaratun tetembungan. Iku fa'ibaratun tetembungan ngantar sirit taati saking akeh nglakoni ketaatan al-mujibati kang den wajibaken li fathi al-mujibati kang majibaken li fathi abwabil jinani maring kebukake pira-pira pintu swarga. Jadi istilah bahwa ketika bulan Ramadan itu pintu surga dibuka keseluruhan itu karena pada saat merupakan istilah. Jadi istilah pintu surga dibuka itu adalah untuk menggambarkan, menyebutkan satu ibarat bahwa pada saat bulan Ramadan karena nilai ketaatan umat muslim itu meningkat pada saat bulan Ramadan, padahal dengan melakukan berbagai macam ketaatan itu sama dengan kita membuka pintu surga. Jadi hakikatnya itu dibukanya pintu surga karena kita meningkat ketaatannya selama bulan Ramadan. Wa takhliqu abwabin nar, utawi tetembungan dan kuncine pira-pira lawang neraka iku ngibaratun tetembungan ngangkil latil ma'asi saking sedhithike maksiat. Ngangkil latil ma'asi saking sedhithike maksiat al mujibati kang wajibake apa ma'asi li ihlaqi abwabin niron, al mujibati kang wajibake li ihlaqi abwabin nironi maring al mujibati kang majibake apa kilatil ma'asi li ihlaqi abwabin nironi maring den kuncine pira-pira lawang neraka. Kemudian bahwa disebutkan uhliqat abwabun nar, bahwa ketika datang bulan Ramadan pintu-pintu neraka dikunci. Nah, itu juga merupakan istilah ibarat bahwa dengan adanya bulan Ramadan maka kesempatan kita berbuat maksiat itu semakin berkurang yang sehingga hal tersebut menyebabkan pintu-pintu neraka tertutup karena dosa-dosa kita tidak bertambah, dosa-dosa kita berkurang, maka pintu neraka pun ikut tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafwidus syayatin, utawi tetembungan dan belenggune atau dan bandane pira-pira setan. Wa sufidatis syayatin, ya, setane pada dibanda. Wa tasfitus syayatin, utawi dan belenggune pira-pira setan iku ngibaratun tetembungan nganing kita'i waswasatihim saking pegote pengeridune setan, dari terputusnya rujukan setan manis imina saking pira-pira wong kang puasa, manis imina dari orang-orang yang berpuasa. Li annahum karena saat temene as-saimin iku layat mauna ora ngarepaken sapa as-saim fi ijabatihim ing dalem ngetutaken pengajake sayatin ilal ma'asi maring penggawean maksiat. Jadi yang dimaksud bahwa bulan Ramadan setan itu dibelenggu, diikat. Nah, semua diikat itu bukan berarti setannya itu diikat, tapi dengan berpuasa, karena dalam satu hadis juga disebutkan bahwa as-saumu junatun, bahwa berpuasa itu adalah benteng, sebagai benteng dari gangguan setan. Maka dengan berpuasa berarti kita terhindar dari
bujukan-bujukan setan untuk berbuat maksiat. Wa qalu azza wa jalla utawi dawuh Allah taala utawi dawuh Allah azza wa jalla rupane dawuh kullu amal ibni adam lahu illa syiyam. Kullu amal ibni adam utawi sekabeh ngamale ibnu adam iku lahu kada ibnu adam illa syiyama angin puasa. Fa innahu mongko sak temene fa innahu krana sak temene puasa iku li kanggo ingsun dewek Allah wa analan utai ingsun Allah iku ajzi kang bakal males sapa ingsun bihi kelawan shaim bihi kelawan siam iku adofahu nyandarake sapa Allah ing lafaz saum ilahi maring Allah idofata tasrifin krana arae idofah mulyaaken di anahu krana sak temene saum iku layat khuluhu ora manjing ing saum apa riyaun riya li khafaihi krana samare puasa walai anal ju'a lan krana sak temene luwe kencot wal atosalan ngelak dahaga iku layu taqarrabu ora den gawe ibadah keparep di kelawan ju' wal atos ila ahadin maring wong siji ora min mulukin nantane saking pira-pira raja min mulukil arti nantane saking pira-pira rajaning bumi wala taqarrub lan ora den gawe keparep ilal asnami maring pira-pira berhala. Nah, adapun dawuh Allah, adapun firman Allah dalam hadis qudsi yang berbunyi kullu amal ibni adam lahu illa syiyam, bahwa semua amal anak Adam itu kullu amal ibni adam lahu illa syiyam, bahwa semua amal anak putu Adam itu adalah untuk mereka kecuali puasa. Karena puasa untuk Allah. Nah, kenapa di sini puasa disandarkan dengan zatnya Allah? Artinya diidofahkan kepada zatnya Allah. Ini tujuannya adalah idofah tasrif, ya. Menyandarkan karena untuk menunjukkan kemuliaan dari berpuasa tersebut. Alasannya apa? Li annahu la yadkhuluhu riya. Karena sesungguhnya dalam berpuasa tidak akan dimasuki riya. Karena untuk pamer-pameran apa? Wong puasa nggak ada yang tahu, ya. Jadi kalau untuk pamer puasa itu nggak bisa. Walaupun kelihatannya iya dia nggak makan, tapi di belakang dia sudah makan, kan siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Jadi memang satu-satunya ibadah yang sulit untuk dibuat riya, untuk dimensi atau untuk berbuat riya dengan berpuasa itu tidak bisa, karena berpuasa itu hanya diketahui oleh orang yang berpuasa dan Allah. Kemudian alasan yang kedua wali anal ju'a wal atos. Krono sak temene ngelak, ya, krono sak temene luwe karo ngelak, sesungguhnya haus dan lapar itu tidak pernah digunakan untuk sarana mendekat kepada raja-raja manapun di dunia ini. Nggak ada orang mau dekat dengan raja kok harus berpuasa, itu nggak ada. Yang ada malah kalau pengen dekat dengan penguasa, pengen dekat dengan raja itu harus banyak memberikan upeti, banyak memberikan hadiah-hadiah. Sementara berpuasa itu malah justru adalah sarana kita untuk mendekat kepada Allah. Padahal Allah itu adalah Rabbul Alamin. Walat taqarrub ilal asnam. Juga berpuasa tidak digunakan untuk sarana mendekat terhadap berhala. Bagi mereka-mereka yang menyembah berhala, menyembah patung, tidak pernah. Saya kepengen dekat dengan berhala dengan cara berpuasa, tidak pernah. Saya kepengen dekat dengan raja, caranya gimana? Harus berpuasa, tidak pernah ada cerita, tidak pernah ada riwayat bahwa mendekat kepada raja, mendekat kepada para berhala dengan berpuasa itu tidak ada. Tapi mendekat dengan Allah Rabbul Alamin, sang pencipta kita semua, justru dengan berpuasa. Dan berpuasa itu adalah sangat samar, rahasia, tidak bisa diketahui oleh
siapapun kecuali orang yang berpuasa dengan Allah. Nah, maka dengan alasan tersebut ya, hadis qudsi yang disampaikan bunyi kullu amal ibni adam lahu illa syiyam, bahwa semua amal dari anak cucu Adam itu adalah untuk mereka sendiri kemanfaatannya, meskipun memang semua juga akan mendapatkan pahala balasan dari Allah, tapi khusus untuk puasa itu adalah ada kekhususan tersendiri. Nah, saking begitu mulianya ibadah puasa, maka dibuktikan dengan zatnya Allah. Inna shauma fa innahu li wa ana ajzi. Wa qalu utawi dawe Allah taala wa anna ajzi bihi, wa anna utawi ingsun Allah iku ajzi kang bakal males sapa ingsun bihi kelawan saum, wa ing kana lan senajan ono, wa ing kana lan senajan ono apa qauluhu wa ya qauluhu iku aljari kang lumaku ala jami itawati ing atase sekabehane ketaatan. Maknahu utawi maknane qauluhu wa anna ajzi bihi iku ta'zimu jazaihi, nunjukaken agunge piwalese puasa, bi anahu kelawan sak temene Allah wa ya Allah iku al mutawalli zat kang nandangi ya li isdaihi maring nekaaken piwales atau ganjarane puasa. Jadi makna dari wa anna ajbi, kenapa Allah menyebutkan bahwa aku yang akan memberi hadiah atau memberi pahala terhadap puasanya, padahal semua ketaatan pada Allah pun Allah yang memberikan pahala. Nah, di sini yang dimaksud adalah bahwa hal tersebut menunjukkan begitu besarnya pahala yang akan diberikan Allah terhadap mereka orang-orang yang berpuasa, sehingga langsung Allah yang akan memberikan pahalanya. Wa qaluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh asyamu utawi puasa iku junnatun dadi tameng, maknahu iku utawi maknane qauluhu iku asamu utawi puasa iku wiqayatun dadi pangreksa penjaga min adzabillahi saking siksane Gusti Allah. Adapun ucapan dari Nabi yang berbunyi bahwa puasa adalah benteng, di sini dikandung maksud bahwa puasa adalah sebagai sarana kita agar tersiksa dari agar kita terhindar dari siksa Allah. Ya. Berpuasa sebagai benteng dikandung maksud adalah bahwa dengan berpuasa kita akan terhindar dari azab Allah atau dari siksa Allah. Warrafasu utawi dawuh arrafasu iku fakhisul kalami, alane pengucap. Jadi yang lagi berpuasa, sedang berpuasa tidak boleh berkata-kata yang buruk. Wasubu tawi lafal kemarin di hadis la yashab ya, wasuhbu utawi lafal ashab iku al-khisamu para padu. Sedangkan lafaz subuh di hadis yang kemarin yaitu artinya adalah bertengkar. Ketika sedang bertengkar, maka kita harus menyatakan bahwa kita adalah orang yang sedang berpuasa. Qauluhu falyaqul, qaulu utawi dawuh Kanjeng Nabi falyaqul mongko ngucap sira ini utawi ingsun iku saimun wong kang puasa. Maknahu iku utawi maknane qauluhu iku anahu sak temene saim iku yudzakiru ngelingaken sapa saim nafsahu ing awak dene saim bisami kelawan puasa liyak sifa supaya ngilangi sapa saim anil musabahati saking nyerupani misuih atau balas misuih wal muqabalati lan tegese malas. Jadi sing dimaksud angger anak kita sedang berpuasa ya. Kita sedang berpuasa kok terus diajak bertengkar oleh orang. Di sini terus ada falyakul ini soimun, bahwa kita agar mengucapkan bahwa saya sedang berpuasa. Itu maksudnya bukan terus ngomong ke orang yang mengajak kita bertengkar.
yang mengolok-olok kita, "Yo aja kaya gue nyong lagi puasa." Nah, bukan seperti itu, tapi kita mengingatkan diri kita jangan dilayani. Ya, jangan dilayani kita sedang berpuasa. Biar dia ngomong apa tentang kita diam saja. Jangan dilayani karena kita sedang berpuasa. Jadi bukan berarti terus ngomong, orang nyong lagi puasa, nyong lagi puasa. Orang kaya niku. Jadi anggar dijak padu, dijak reang sementara kita sedang berpuasa, kita cukup diam, dalam hati kita mengingatkan jangan dilayani karena kita sedang berpuasa. Nah, kalau terus dijak bertengkar kok malah jawab, "Janganlah, jangan sekarang, saya sedang berpuasa." Nah, itu sama saja berarti tidak pas. Wa amma qauluhu la khulufu famis shaim wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.